Halo, selamat malam. Kenalin gua Pray. Lu bisa panggil gua Mas Pray. Ini adalah channel YouTube pertama gua dan mungkin akan sedikit canggung karena ini adalah video pertama gua juga. Pasti akan banyak salah-salah kata atau ketika gua menjelaskan sesuatu tidak selancar itu karena memang ya aslinya gua orangnya sedikit malu ya, introvert lah orang bilang gitu. Tapi gue pengen berbagi sama kalian, akhirnya gue bikin lah channel ini. Channel ini adalah Spreadsheet for Anything. Ya, channel apa sih ini? Spreadsheet for Anything itu channel apa sih sebenarnya? Ya, channel itu sebenarnya adalah buat niat awalnya sih pengen ngebantu teman-teman dalam melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan pekerjaan atau usaha. Jadi kalau teman-teman yang lagi kerja butuh tools buat mempermudah pekerjaan teman-teman dengan spreadsheet, ini loh platformnya atau ini channelnya ya nih buat membahas tuntas itu semua. Atau bahkan teman-teman usaha sekalipun, ini juga bakal ngebantu teman-teman juga sih yang punya usaha dan butuh tools-tools yang gratis tapi powerful. Nah, ini spreadsheet ini bisa buat buat teman-teman juga karena spreadsheet ternyata powerful itu. Teman-teman bisa lihat ini video gue yang ini. Kalau teman-teman cuma tahu spreadsheet hanya untuk bikin laporan yang kadang mungkin masih manual atau mungkin dibantu sedikit otomatis dengan rumus-rumus Excel atau rumus-rumus spreadsheet, teman-teman harus tahu kalau ternyata spreadsheet bisa menjadi jauh lebih canggih, jauh lebih memudahkan kita dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Karena spreadsheet bisa dibikin menjadi seperti ini. Seperti ini, seperti ini, atau bahkan bisa menjadi aplikasi yang canggih seperti ini. Nah, kalau teman-teman mau tahu caranya gimana sih supaya bisa jadi kayak gitu, kunjungi YouTube channel gue, Spreadsheet for Anything, dan tonton konten pertama gue. See ya! Dijelek-jelekan, saya diam. Direndah-rendahkan, saya diam. Dihina-hina, saya juga diam. Tapi hari ini dengan spreadsheet, saya akan lawan! Ya, segitu powerfulnya spreadsheet. Nah, video pertama kali ini gue akan ngebahas tentang sistem absensi berbasis spreadsheet yang diintegrasikan dengan Telegram. Nah, sistem apa sih ini? Ya, intinya sistem buat absensi karyawan. Kalau misalnya teman-teman udah punya usaha, terus butuh sistem absensi, dan nggak mau bayar, tapi juga nggak mau dicurangi sama karyawannya, nah sistem absensi ini bisa dipakai nih. Dan gue akan jelasin step by stepnya cara penggunaannya, mulai dari cara penggunaan, cara ngodingnya gimana, cara scriptnya. Nah, teman-teman walaupun ada script di sini, teman-teman nggak akan belajar script sama sekali karena gue akan siapin scriptnya, teman-teman tinggal kopas aja beres. Dan bahkan spreadsheetnya pun gue bikin sepermudah mungkin. Teman-teman nggak perlu lagi yang namanya apa namanya setting barnya, setting headernya dan gitu-gitu. Semuanya udah gue siapin di spreadsheetnya gitu, di scriptnya. Oke, lanjut langsung aja ke video ini. Video selanjutnya akan gue menjelaskan sistemnya, cara sistemnya bekerja itu kayak gimana gitu. Step by step sistem ini cara bekerjanya seperti apa, fiturnya apa aja gitu. Dan karena PC gue lumayan kentang, jadi gue nggak bisa on screen saat menjelaskan. Nah, makanya bakal screen recorder aja sih buat penjelasannya. Yaudah yuk lanjut. Ini dia penjelasannya. Jadi ini adalah tampilan sistemnya. Jadi sistem ini adalah sistem yang terbuat dari spreadsheet dengan diintegrasikan dengan Telegram. Telegram ini akan menjadi user interface-nya atau front end-nya lah. Front end yang dilihat sama karyawan gitu.
untuk melakukan absen masuk, absen pulang, itu melalui Telegram. Nah, reportingnya yang akan dipegang oleh owner itu melalui spreadsheet. Jadi karyawan tidak bisa melihat spreadsheet hanya dilihat oleh owner. Gitu. Di sini ada rekap bulanan, sheet rekap bulanan ini yang otomatis oleh sistem udah akan masukkan script. Master karyawan juga otomatis jika karyawan melakukan pendaftaran otomatis masuk. Jadi ada absensi harian. Jadi nanti ketika melakukan absensi harian rekap di sini. Ini sistem log tuh buat tahu riwayat yang terjadi di sistem ini gitu. Kayak misalkan ini aku pernah daftar ya kan, pernah daftar di sini. Lalu ada yang namanya rawlog ini tugasnya buat temen-temen cek adanya buat rekap kayak foto-fotonya sih. Ini ada kode kayak gini bisa dikonversi menjadi foto asli gitu. Dan ini ada posisi atau namanya apa sih, titik lokasi ketika mereka absen itu di mana, bisa diaudit juga gitu. Jadi ini sistem benar-benar aman banget. Oke, langsung aja kita jelasin gimana caranya karyawan pertama kali harus melakukan daftar via Telegram di bot yang sudah kita siapkan. Ini aku namanya sistem absensi gratis. Hanya ketik daftar, lalu kemudian karena kalau dia aktif daftar, dia main ketik sembarang aja misalkan, dia akan ditolak gitu, paling tidak dikenali. Makanya harus daftar dulu. Ketik daftar, spasi namanya di sini Mas Pray. Tuh kan otomatis masuk di sini. Oh ya, ini tuh bisa yang namanya bisa pakai spasi ya. Ini kebetulan aku nggak pakai spasi. Statusnya masih pending. Kalau belum disetujui, si karyawan mau ketik masuk sekalipun, dia nggak akan diterima. Akun Anda masih menunggu persetujuan admin. Gitu. Jadi emang benar-benar harus diaktifin dulu sama ownernya atau HR kalau misalnya punya HR gitu ya. Kalau udah berhasil tuh nanti ada kayak gini, Mas Pray statusnya pending gitu. Menunggu admin setujui akun Anda. Gimana cara aktifinnya? Cara aktifinnya cukup ketik absensi sini. Nah, absensi ini bar menu absensi di sini itu udah dibuat serapi mungkin. Jadi teman-teman fokusnya di sini. Tinggal ini aja ketik setujui karyawan pending. Nah, status pending langsung berubah jadi aktif. Gitu. Kalau udah aktif, maka karyawan langsung bisa melakukan absen masuk. Gitu. Nah, kalau sudah masuk, akan ada keterangan kayak gini loh. Absensi masuk, tulis kode berikut. 7433. Kenapa harus ada kodenya? Kenapa harus ada kode? Karena Telegram itu punya satu kekurangan. Dia tidak bisa membedakan mana foto yang disimpan dari galeri atau mana foto yang langsung di-tag langsung. Sebenarnya tujuan foto itu buat apa sih? Buat supaya ketahuan nih si karyawan absen dari mana gitu. Cuma kalau ternyata dia bisa simpan di galeri kan repot juga. Bisa aja dia simpan foto yang banyak, harusnya dia ngirim setiap hari dari galeri. Cuma dengan adanya kode acak ini, kode yang tidak akan sama setiap harinya, mereka tidak bisa manipulasi. Karena kalau dia simpan di galeri, akan terlalu banyak. Dan kemudian juga akan ke record nih di sini, di rawlog ini loh. Di rawlog ini dia akan ke record gitu, jam berapanya gitu. Jadi dia bisa ke record. Makanya susah dimanipulasi, walaupun ada Telegram ada kekurangan tidak bisa membedakan. Mau nggak mau dia harus foto pakai kameranya dia gitu. Nah, ini apa sih contoh kirim foto walaupun cuman walaupun aku nggak selfie pakai kertas. Tapi kalau teman-teman sih nanti kalau bisa selfie pakai kertas aja, biar kalau karyawan maksudnya ketika diterapkan ke karyawan, kalau bisa sih selfie pakai
foto saja gitu. Ini aku pakai foto handphone, makanya otomatis masuk. Udah kayak gitu, setelahnya karyawan diwajibin ngirim lokasi dia. Nah ini jadi 2 lapis loh. Ada lapis foto, ada lapis yang namanya lokasi. Dan lokasi ini bisa kita setting radiusnya. Jadi karyawan itu hanya bisa melakukan absen di radius yang sudah kita tentukan. Bisa 10 meter, bisa 100 meter gitu. Setelah itu kemudian masalahnya juga karyawan nggak bisa forward. Aman tuh. Kan bisa aja tuh dia forward lokasi yang kemarin gitu kan. Tapi nggak bisa, udah di setting di aplikasi ini dia nggak bisa melakukan yang namanya forward. Entah itu foto, entah itu lokasi. Dia nggak bisa melakukan yang namanya forward. Nah, ini udah aku kirim lokasi dan otomatis absensi masuk berhasil foto dan lokasi valid. Ketika sudah begini, maka di absensi harian akan muncul nih, wah si Mas Pre nih masuk jam 8 malam nih, ngapain dia masuk jam 8 malam gitu. Dan kalau mau pulang juga tinggal, kan mau pulang juga tinggal ketika aja pulang slash dulu ya, slash pulang gitu. Slash pulang sama tahapannya akan disuruh ngirim foto dulu, disuruh ngirim foto lagi, kemudian akan disuruh kirim lokasi lagi gitu. Setelah kirim ke lokasi lagi, nanti setelahnya artinya dia sudah pulang nih, kayak gue udah masuk nih kan, kayak gue udah pulang udah masuk gitu, otomatis semuanya teman-teman nggak usah repot-repot nginputin lagi. Nah rekap bulanannya pun otomatis loh, kayak gini nih tuh ya kan, Mas Prai hadir sekali, targetnya 23, apa 22, maksudnya aku masih kurang 22 hari lagi buat masuk gitu, karena targetnya 23 hari tapi aku malah masuknya cuman sehari, makanya sih harus 222 gitu. Udah otomatis jadi teman-teman ngerekap gaji tuh gampang banget pakai sistem ini gitu ya. Oke, tadi cara menggunakan sistemnya ya teman-teman ya. Udah dijelasin semua cara menggunakan sistemnya, step by step cara menggunakan sistemnya gitu. Nah di video selanjutnya gue bakal jelasin cara bikin sistem itu gimana, dan skripnya juga akan gue siapin di video berikutnya. Jadi gue harap teman-teman juga nonton video berikutnya ya, supaya tahu cara pakainya gimana. Dan gue yakin teman-teman bakal mikir kayak, gampang banget ya ternyata bikin sistem ini gitu. Oke, dari gue cukup. Mohon maaf banget kalau penjelasan gue kurang bagus. Gue memang agak terbata-bata, dan karena gue gugup banget gitu, sumpah gue gugup banget buat tag video ini. Semoga kedepannya gue jadi lebih lancar di video-video gue berikutnya ya. Oke, selamat malam, selamat beraktivitas. Ya,